Syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa hadir di majelis yang mubarakah ini. Dan insyaallah dengan hadirnya kita menjadi wasilah terbukanya pintu rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan mudah-mudahan semuanya dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi musim penyakit, tapi mudah-mudahan kita semuanya dengan doa yang sudah kita panjatkan setiap kali kita rekaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakit itu dan Allah angkat bala-bala dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iwan Allah rahimahumullah, sama-sama tadi sudah kita ikuti rangkaian amaliyah, rangkaian hikmah amaliyah manaqib yang Masya Allah bulan ini manaqib yang dibacakan dari mengisahkan tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW pada bulan Rajab ini melakukan perjalanan diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yang mana beliau melakukan menempuh perjalanan itu dalam waktu sepertiga malam yang akhir saja. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasa, beliau mengendarai kendaraan yang disebutkan dinamai dengan buraq. Ada sebagian ulama yang menggambarkan bahwasanya buraq itu seperti kuda tapi yang mempunyai sayap. Masyhur menggambarkan buraq itu ya seperti kuda yang ada sayapnya, dua sayapnya. Kenapa kok digambarkan seperti itu? Nah, ternyata kalau kita baca, kita kaji betul-betul dalam Al-Quran itu ada tafsir, ada tafsir Qurtubi yang kami baca itu menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kendaraan buraq diibaratkan seperti halnya hewan. Artinya hewan ini adalah makhluk yang hidup, yang memiliki hawa nafsu, memiliki hawa nafsu, keinginan. Hanya saja keinginan itu keinginan yang tidak baik. Nah, kalau kita kembalikan ke diri kita, bahwasanya ada sebuah ayat menyebutkan bahwa diri kita itu seperti hewan yang berakal. Itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan buraq itu adalah jismani kita. Hanya saja jismani yang mempunyai sayap. Pertanyaannya, kalau jismani kan udah jelas nih, jismani badan kita, dasar kita yang ingin makan, ingin minum, ada nafsu di situ. Tapi sayapnya ini yang menjadikan kita atau menjadikan Rasulullah SAW tadi menaiki buraq supaya kita bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu, kita pun harus punya buraq. Nah, buraq itu digambarkan seperti hewan yang memiliki sayap yang terbuat dari tadi dalam Al-Quran yang terbuat dari nur. Artinya jismani kita inilah buraq kita. Jadikan jismani kita ini bersih supaya jismani kita ini memunculkan nur. Kalau jismani kita sudah memunculkan nur, maka tinggal sayapnya ini yang harus kita pelajari. Sayap itu Tuhan Syekh sudah memberikan isyarat.
Dalam kitab Surah Asrar, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam keilmuan itu ada 4 tingkat keilmuan. Apa saja keilmuan itu? Ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Nah, 4 keilmuan ini semuanya harus kita lewati untuk bisa sampai kepada Allah. Yang pertama ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu bagaimana tata cara kita beribadah. Ilmu thariqah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita beribadahnya, pengamalannya. Kemudian ilmu hakikat ini adalah kenapa kita beribadah dan untuk apa kita beribadah. Isi daripada ibadah tadi. Nah, ilmu ma'rifat ini adalah bagaimana rasanya kita beribadah. Nah, Tuan Syekh pun di dalam doa manqobah tadi menyebutkan meminta kepada Allah. Kita dianjurkan untuk selalu meminta kepada Allah, wa amitna ala sunnati wal jamaah. Jadi kita harus bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Berarti harus ini. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan hanya golongan. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan hanya organisasi, tapi yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang bisa mengumpulkan 2 ilmu dalam 1 ilmu tadi. Itu mengumpulkan 2 sayap dalam 1 jismani. Tidak bisa kalau hanya 1 sayap, harus 2 sayap. Apa ilmu itu? Harus bisa mengumpulkan ilmu syariat dan mengumpulkan ilmu hakikat. Di mana mengumpulkannya? Ya diumpulkan dalam ilmu thariqah. Jadi kalau kita hanya mengamalkan syariatnya saja, luarnya saja yang kita amalkan, maka isinya akan kosong. Kalau hanya hakikatnya saja yang kita amalkan, syariatnya tidak, maka akan tumpah. Dan tidak ada wadahnya. Nah, supaya bisa mengamalkan keduanya harus digabungkan. Digabungkannya adalah dalam ilmu thariqah. Maka ilmu thariqah inilah ilmu yang menggabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kalau ini kita amalkan secara istiqomah, maka akan timbullah rasa. Rasa inilah yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Tadi kita sama-sama sudah melakukan sholat sunat Rajab. Berapa rakaat itu? 10 rakaat 5 kali. Sebagian orang ada yang membid'ahkan, sebagian orang ada yang menyalahkan. Tapi kenapa guru kita mengajarkan? Nanti ada lagi di bulan Sya'ban, siap-siap ya. Kalau sekarang masih dicicil 10 ya kan? 12, 10, nah besok 10 lagi. Nanti di malam nisfu Sya'ban itu diborong 100 rakaat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Jadi amaliyah itu, kenapa kok guru kita mengajarkan? Karena ada rasa yang tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak mengamalkan amaliyah itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa yang sangat dahsyat ketika kita mau mengamalkan amaliyah itu. Sholat sunat 100 rakaat ini, wah capek, wah ini, wah itu. Kalau belum mengamalkan, tapi kalau sudah mengamalkan, masya Allah, kita tunggu tahun ini kita mengamalkan, tahun depan mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa mengamalkan lagi. Karena ada rasa yang tidak bisa diceritakan dengan apapun. Rasa inilah yang disebut dengan rasa mahabbah. Ada rasa rindu kita untuk terus
kembali melakukan. Nah, seandainya kita diberikan oleh Allah rasa itu, maka inilah tujuan kita untuk ada di dunia ini. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah turunkan ke dunia ini. Tujuannya adalah untuk li ziyadatil qurbiyah wa ziyadatil unsiyah. Jadi untuk menambah kedekatan kita kepada Allah dan menambah kemesraan kita dengan Allah. Jadi ibadah-ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita dekat dengan Allah, mendekat terus kepada Allah. Seandainya kita belum dekat kepada Allah, maka kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Karena seseorang itu tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita ibadah tapi kita tidak ada rasa bahwasanya ibadah kita ini didasari atas rasa cinta, ibadah kita didasari rasa mahabbah, rasa kangen, rindu kepada Allah, maka perlu kita koreksi. Kita beribadah, sholat, tapi sholat kita kok tidak ada rasa, seolah-olah kita ini kangen, rindu kepada Allah. Nah ini jangan-jangan sholat kita belum beres ya. Oh jangan-jangan wudhu kita yang belum beres. Maka para sahabat pun memberikan syarat di dalam berzikir itu. Yang pertama adalah bereskan wudhunya. Karena sebanyak apapun sholat kita, kalau wudhunya tidak beres, sholatnya pasti tidak beres. Maka wudhunya, jangan-jangan wudhu kita belum beres. Cari ilmunya bagaimana supaya wudhu itu bagus. Wudhunya sudah bagus, jangan-jangan airnya ini belum bagus. Airnya belum bagus, jangan-jangan airnya ini bukan hak kita. Nah ini perlu juga dilihat. Jangan-jangan airnya ini bukan hak kita. Jangan-jangan ini air orang yang orang ini gak ikhlas, yang kita belum ngomong, yang air itu kita pakai tanpa ada izin. Nah, ini harus kita kaji juga. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah kita untuk bisa diterima itu ada 10 syaratnya. Salah satunya diantaranya adalah tidak adanya perkara-perkara yang haram. Nah, kalau kita berdoa ya Allah ini, tapi kok doanya belum dikabul-kabul oleh Allah, ini juga perlu kita koreksi. Kemana koreksinya? Ke diri kita. Tidak usah jauh-jauh ke diri kita. Tadi dalam tanbih pun sudah disebutkan. Watak tergenah terhadap diri orang masing-masing. Tanpa amal perbuatan. Jadi apa yang mengenai diri kita, baik buruknya itu ya dari diri kita sebenarnya. Jadi ketika kita berdoa, doanya belum dikabul-kabul, koreksi diri kita. Karena Allah berjanji ketika kita berdoa pasti doa itu akan diijabah. Tapi kita sudah banyak berdoa, kok doanya tidak diijabah. Jangan-jangan doa itu sudah diijabah tapi dalam bentuk yang lain. Ada kalanya kita sudah ditakdirkan mendapatkan bencana, tapi karena kita berdoa, Allah kabulkan doa itu. Doa itu menjadi penolak balanya. Yang tadinya mau kita kena kebanjiran, tidak jadi kebanjiran. Ini kenapa? Karena barokah doa kita. Bisa jadi. Jadi Allah pasti mengijabah doa kita. Hanya saja doa itu diijabahnya kapan, dalam wujud apa, kita tidak tahu. Siapa tahu justru doa-doa kita diijabah oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi. Maka kalau kita berdoa, kok doa kita belum diijabah oleh Allah, lihat lagi diri kita. Barangkali kita banyak goflahnya, barangkali masih banyak memakan hak-hak orang lain, barangkali masih banyak yang masuk yang haram-haram di dalam diri kita. Apalagi subhat kadang-kadang pun bisa lari ke haram, apalagi yang haram. Ini harus kita koreksi.
Nah, supaya kita bisa mengoreksi tadi, itu kita harus banyak ingat kepada Allah. Karena zikir itu sejatinya adalah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu supaya kita bisa melihat diri kita. Jadi kalau kita berzikir tapi kita tidak bisa melihat diri kita, ini Masya Allah. Nah, ini yang lagi ramai ini, Masya Allah. Ada kejadian yang luar biasa kan? Yang kebakaran di Los Angeles, Masya Allah. Kebanyakan dari kita pasti menghujat. Iya nggak? Ya. Jujur ya. Kebanyakan dari kita pasti menghujat. Wah itu gara-gara. Tapi kita lupa bahwasanya itu adalah satu daripada ayat-ayatnya Allah. Bukan berarti kita membela, tapi itu bukti bahwa apa yang dikatakan para sahabat dalam tanbih tadi itu nyata. Mantap itu kena terhadap diri kita masing-masing, itu adalah hasil perbuatan. Nah ini menjadi itibar bagi kita. Skalanya besar, negara menyerang negara kan, yang zalim, hukumannya besar. Tapi kita skalanya kecil, skala diri kita. Ketika kita mendolimi orang lain atau bahkan mendolimi diri sendiri, pasti akan ada balasannya. Itu adalah kenyataan. Ketika kita lalai kepada Allah, kita mendolimi orang lain, mendolimi diri sendiri, pasti akan sampai kepada kita juga. Nah, ini bukti yang nyata, yang benar-benar sekarang terjadi, Masya Allah. Bahkan kita lihat di media sosial itu petanya aja sama seperti peta negara Palestina, luasnya 360 ribu hektar, sama seperti orang bayar montan sejumlah yang ada. Nah, tapi kebanyakan dari kita ini pasti menghujat. Nah, ketika kita masih menghujat, berarti kita masih belum mengenal Allah. Tingkat kenal kita kepada Allah masih sedikit. Artinya itu adalah isyarat, iktibar, contoh, bukti nyata kebesaran Allah yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Bahasanya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, itu pasti akan kembali kepada kita. Jadi tujuan kita hidup di dunia tadi adalah ziyadatul qurbiyah wal unsiyah, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan berzikir. Jadi zikir inilah kedekatan kita dengan Allah. Maka kalau boleh kita tarik kesimpulan, tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini atau diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tujuannya adalah untuk berzikir. Zikir. Dalam Al-Quran kan disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Oh, kalau kita mengartikannya, yang penting ibadah, mengartikannya ibadah itu sholat saja, sehari semalam sholat terus nggak mau ngapa-ngapain. Tapi ayatnya adalah ibadah. Ibadah ini bermacam-macam. Bahkan ibadah yang paling besar di antara ibadah-ibadah itu adalah apa coba? Menikah. Menikah ini ibadah yang paling luar biasa. Bahkan disebutkan menikah itu adalah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Oh, mana ya Pak? Jadi mau nikah sekali setengahnya, dua kali jadi penuh gitu. Jadi menikah itu setengah dari agamanya disempurnakan. Karena ternyata Masya Allah, kalau kita sendiri sholat itu tidak akan khusyuk. Sholat itu tidak akan khusyuk. Mikirin, mesti mikirin. Allahu Akbar, pasti kepikiran. Nah, jadi
ibadah itu bukan hanya sekedar sholat saja, tapi ibadah bermacam-macam. Di antaranya adalah kita melakukan kebaikan, kemudian kita berzikir, itu pun ibadah. Kita berumah tangga, bekerja, itu pun jadi ibadah. Bahkan Rasulullah SAW dikisahkan pernah mencium tangan seorang pemukul batu. Tahu di sini apa namanya? Tukang pukul batu. Pukul batu kan biasanya ada yang terbuat dari rotan tuh gagah, ada yang dari bambu. Biasanya orang tukang pukul batu tangannya ada kapalnya karena keras. Nah, begitu Rasulullah SAW melihat tukang batu yang sedang memukul batu dengan alat tadi sederhana tadi, Rasulullah melihat, Masya Allah, begitu berat perjuangannya, sehingga Rasulullah kemudian mendatangi orang tadi, kemudian beliau mencium tangannya. Karena apa? Sangat menghormati. Beliau beribadah untuk mencukupi keluarganya dengan berat, gitu. Artinya berat usaha yang kasar tadi. Saking mulianya untuk menghidupi keluarganya, sehingga beliau mencium dan mendoakan supaya apa yang beliau lakukan menjadi ibadah yang menyebabkan beliau orang tadi masuk ke dalam surga-Nya Allah. Jadi ibadah itu bukan berarti kita hanya duduk dalam musola, dalam masjid, zikir, mengwirid, itu ya. Tapi usaha-usaha dohir itu pun bisa jadi ibadah dengan syarat. Dengan syarat, ada syaratnya. Usaha-usaha tadi itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kalau niatnya untuk mengumpulkan harta benda, maka bukan lagi bernilai ibadah. Tapi untuk supaya membuat kita tenang di dalam kita beribadah, kalau kita sudah punya bekal untuk makan, insya Allah ibadahnya tenang. Tenang, kenapa? Karena sudah ada bekalnya. Tapi kalau tidak ada, Masya Allah, repot. Maka ibadah-ibadah itu jangan diartikan hanya melulu duduk muhyirin, tapi ibadah dohir tadi juga harus perlu kita perhatikan, supaya kita bisa menafkahi keluarga, supaya keluarga kita pun bisa beribadah dengan tenang. Nah, seandainya kita terus melakukan ibadah-ibadah tadi, yang ibadah-ibadah yang selain daripada kita sholat dan sebagainya, terus kita rasakan, maka kita akan bisa, kita akan bisa merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Terkadang ya, Masya Allah, kita sedang bekerja, hitung-hitungan seperti ini, tapi ternyata begitu kita dapatkan tidak sesuai hitungan. Ya usaha ada, usaha air ya, usaha air hitungan ini, kalau bisnisnya air, usaha ini 1 unit produksi sekian, harganya 3.000 kali sekian, sehari sekian. Begitu sudah dipraktekkan, oh ternyata enggak begitu. Tapi apakah kita harus menyerah? Tidak. Terus saja. Kalau kita masih beribadah, kalau kita masih bekerja, itu masih melakukan usaha-usaha tadi, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan dari manapun arah yang tidak pernah kita pikirkan. Bisa jadi ada yang dagang, Pak Subiani. Orang yang dagang ini adalah orang yang harusnya orang yang menggantungkan rezekinya betul-betul hanya kepada Allah. Karena mohon maaf, kalau kita mau dari Cibarusah mau ke sini di apa yang setelah Al-Amin itu ke sini ya, itu ada jejer orang jual HP. Semua orang jual HP. 1, 2, 3, ada kali 10 toko semua jual HP. Karena masing-masing orang
jualan yang sama di satu tempat yang banyak, yang beli cuma satu orang. Kan orang milih. Nah, inilah pentingnya kita menggantungkan rezeki kepada Allah. Kita berdoa ketika kita berdagang, kita berdoa meminta kepada Allah supaya Allah berikan rezeki kita lewat orang yang beli tadi. Nah, yang dagang itu tidak hanya satu. Kalau kayak Pak Supeni mungkin yang jual kacang dalam satu pasar hanya satu jual gitu. Nah, kalau yang jual HP tadi sejajar ada 10, semuanya jual HP. Tapi rezekinya masing-masing punya. Jadi nggak akan tertukar. Kita mau beli HP, begitu kita lewat milih yang toko ini, padahal lebih dekat, kadang kita lewati. Kenapa? Karena Allah menggerakkan orang yang mau beli tadi kolbunya untuk memilih kepada siapa yang Allah berikan rezekinya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak jualan, ya bagaimana Allah mau menggerakkan, memberikan rezeki tadi melewati apa? Nah, langsung jatuh dari langit, tidak mungkin. Jadi kita berusaha untuk apa? Untuk mendohirkan rezeki yang Allah gariskan, yang Allah tuliskan bagi kita. Kalau kita hanya diam saja, Allah sudah menuliskan rezekinya, tapi kita diam saja, tidak ada usaha, maka rezeki itu tidak akan sampai kepada kita. Tidak akan Allah menurunkan rezeki. Tapi kita butuh, walaupun hanya usaha, ya mohon maaf, yang tadi jual kacang, yang hitung-hitungannya cuma sedikit, tapi Allah yang Maha Kaya. Bukan banyak sedikitnya, tapi barokah daripada kita jualan tadi, itu yang akan menjadikan rezeki kita dicukupkan oleh Allah. Pas butuh apa, ya alhamdulillah, kita dekatkan diri kepada Allah, ibadah, Masya Allah, ada aja yang datang. Memang hitung-hitungan kita sedikit, cuma laku sekilo. Orang beli sekilo, 2 kilo beli kacangnya, 1 kilo harganya sekarang berapa? 12.000. Berapa? 15.000 ambil keuntungan, taruhlah 4.000 lah, 5.000 ya Pak. 5.000 yang datang beli 4 sekilo, berarti ya dapat 5.000 sehari, paling laku 3 kilo 4 kilo. Hitung-hitungan 15.000 buat beli jajan anak aja habis. Tapi jangan dilihat 20.000-nya. 20.000 menurut kita, tapi barokah yang Allah berikan lebih dari 20.000. Kalau kita hitung itu 20.000 satu bulan cuma 600.000, bayar kontrakan 1.500.000 kurang 400. Itu hitung-hitungan kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, tapi kalau kita menyandarkan semuanya kepada Allah, hitung-hitungan kita yang hanya 600.000 bisa jadi 10 juta dalam 1 bulan. Dengan catatan tadi, setiap kita berusaha niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini Isra Mi'raj kita ini di dunia ya seperti itu. Bergerak, berusaha sambil menyandarkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melalui jalan darat. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dengan naik burung. Nah, kalau kita Isra Mi'rajnya kita, ya tadi di dunia ini tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah, li ziyadatil qurbiyah wal unsiyah tadi, dengan melakukan amal-amal yang didasarkan untuk kedekatan kita kepada Allah, ibadah-ibadah segala sesuatunya kita niatkan untuk beribadah, walaupun secara kasat mata itu adalah pekerjaan dohiriyah, dagang, usaha, tapi niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dagang kita, usaha kita itu menjadikan mi'rajnya kita kepada Allah.
Jangan dia yang penting sholat ibadah sedikit. Bahkan Rasulullah SAW ketika para sahabat semuanya mau berangkat perang, Rasulullah tidak mengizinkan. Jangan berangkat perang semuanya, tapi harus ada yang mengajar, harus ada yang menjaga musola masjid-masjid supaya Islam ini tetap diamalkan. Artinya kita ini tidak boleh hanya untuk beribadah saja, tapi harus seimbang. Bahkan di dalam kitab Hikam pun disebutkan orang yang berhenti bekerja karena ingin beribadah. Contohnya kita saya mau berhenti bekerja lah, nggak mau bekerja lagi, yang penting bisa menakib. Karena kalau kerja nggak bisa menakib, giliran menakib siti loh yang hadirin ya, giliran libur nggak menakib, saya mau berhenti bekerja aja lah supaya bisa menakib. Menakib setengah tahun sekali kata hadirin, tidak boleh seperti itu. Jadi dalam kitab Hikam disebutkan iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab wa huwa min syahwatil khafiyah. Jadi ketika kita menginginkan pindah dari satu makom yaitu makom asbab, makom berusaha, pindah ke makom tajrid yang tidak berusaha. Jadi tadi kita lagi kerja, yang lagi kerja, kemudian karena susah buat menakib, jadwalnya menakib malah kerja, giliran enggak kerja, enggak menakib, jadi pengen resign lah, saya resign aja supaya bisa menakib. Ini bagian dari nafsu jahat yang bersembunyi. Jadi kalau kita, saya mau menakib aja lah, ini enggak boleh. Jadi tetap harus bekerja, karena begitu kita sudah berhenti bekerja, giliran waktunya menakib, saya enggak berangkat, enggak ada ongkos buat beli bensin, beda lagi sudah. Jadi harus seimbang. Dan sebaliknya, wa iradatuka asbab wa iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himatil aliyah. Jadi keinginan kita untuk berpindah ke makom asbab tadi yang kita sudah dicukupi nih. Kita enggak kerja, sudah dicukupi kebutuhannya oleh Allah, ibadahnya banyak, waktu luang untuk beribadah banyak, tapi tiba-tiba kita ingin usaha. Nah, ini pun adalah turun derajat. Jadi ketika Allah sudah menempatkan kita di dalam makom usaha, makom asbab, jangan pernah berpindah sampai Allah sendiri yang memindahkan. Jadi kita belum diberikan usaha oleh Allah. Kalau kita nggak usaha, nggak tenang, berarti kita masih ada di makom asbab. Kalau kita tidak punya duit, kita nggak tenang dalam ibadah, berarti kita masih ada di makom asbab. Karena makom tajrid, di mana ketika kita ada ataupun tidak ada, rasanya sama-sama tenang. Tapi kalau kita nggak jangan duitnya kurang dikit aja kita udah galau, nah ini kita berarti masih ada di makom asbab. Jangan pernah berhenti seumur hidup kita. Terus nikmatilah duduk di makom ini. Kita di dagang, kerja, tapi sandarkan semuanya kepada Allah. Isra Mi'rajnya kita itu. Jadi bukan hanya sekedar duduk beribadah terus. Karena bisa jadi ketika kita tidak berusaha, kok kita duduk wirid kita itu bukan untuk tujuan akhirat. Memang banyak di antara kita yang wirid baca ini 1000 kali supaya berkaya, supaya ini, supaya itu. Sakti dan sebagainya. Yang sekarang musimnya itu. Wirid ini, wirid itu supaya mendapat rezeki yang banyak, rezeki yang dibukakan betul rezeki. Akhirnya tujuan ibadahnya itu adalah untuk duniawi. Tapi kalau kita di pasar dagang, jismani kita di pasar, tapi ruhani kita bersama-sama dengan
Allah. Jadi dunianya untuk tujuan akhirat. Mana yang lebih utama? Nah, mana yang lebih utama? Lebih utama orang yang bekerja dengan tujuan akhirat. Mana lebih utama? Kita di pasar zikir dengan kita di hutan zikir. Di pasar. Kenapa? Lebih berat godaannya. Mohon maaf, saya sering cerita, saya pernah disuruh nganter Pak Kiai rihlah para masyayikh 1 minggu pakai pakaian begini, pakai peci, bawa sorban. Seminggu gampang, mau zikir mah malu lah gitu, orang di majelis terus ikut zikir terus. Nah, begitu sudah selesai, guru beri uang 300.000. Ini kalian pergi ke mall. Begitu di mall pakai pakaian begini bingung. Yang 1 minggu zikir terus ibadah terus dalam waktu 1 jam lalai. Kenapa? Di mall begitu yang lewat tadi, masya Allah, lupa semuanya. Begitu pulang dari mall ditanya sama guru, bagaimana rasanya? Masya Allah. Ternyata orang yang bisa kuat ingat kepada Allah di tempat yang ramai, di pasar, itulah yang disebut orang-orang yang kuat, yang disebut rijal. Maka disebutkan rijal la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Orang yang berzikir di pasar itu lebih utama daripada kita yang di majelis berzikir. Karena di pasar, masya Allah, lebih berat, lebih banyak larinya daripada. Maka masya Allah. Tapi jangan salah, para guru-guru musyid, syekh termasuk adalah Salman Al-Karhi, itu adalah orang-orang yang berdagang di pasar. Bahkan dikisahkan pasar kiosnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, apa Syekh Sakoti itu sama di pasar. Ketika pasarnya kebakaran dan kiosnya itu sendiri tidak kebakaran, ketika diberitahu, ya Syekh, kiosmu pasar kebakaran, bagaimana kiosmu nggak kebakaran? Alhamdulillah. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, Syekh Sakoti tadi sadar bahwasanya dia bersenang di atas penderitaan orang lain. Maka kemudian beliau bertobat hanya karena mengucapkan alhamdulillah ketika diberi kabar pasar kiosnya tidak kebakaran. Pemisahan Allah sudah mengingatkan ulang dengan jonjonan ngenah dewek tentang masya Allah. Jadi kembali lagi bahwasanya kita harus bisa melakukan Isra Mi'raj. Tidak usah jauh-jauh kita memaknai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita adalah usaha di dunia ini secara zahir dengan menjadikan niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik bekerja atau beribadah, semuanya kita niatkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hanya untuk menambah kedekatan dan kemesraan dengan Allah. Jadi zikir kita ini ya harus menambah kedekatan kepada Allah. Dimanapun, kapanpun kita berzikir harus menambah kemesraan kepada Allah. Seandainya belum ada kita melakukan zikir, kalau belum ada kemesraan, belum ada merasa dekat dengan Allah, tidak ada rasa mahabbah, tidak ada kalau bahasa kitanya enggak klik gitu. Ini berarti ada yang salah dengan ibadah kita, harus diperbaiki. Terus lakukan, terus perbaiki sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan memberikan rasa cinta kepada kita. Ini pun selalu kita panjatkan, ilahi anta maksudi
waridhoka wahdubi ahdini mahabbataka wa ma'rifataka. Itulah tujuan kita belajar thariqah. Jadi jangan belajar thariqah supaya jadi sakti, supaya bisa terbang, supaya ini, supaya itu. Sudah nggak zamannya. Tujuan kita belajar thariqah mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa melihat kebesaran Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mengamalkan zikir dan jalur thariqah qadiriyah naqsabandiyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk terus berkhidmat kepada para sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala salli wa sallim